Nah, kebanyakan orang ini masih bingung kenapa harus investasi di kripto. Nah, emangnya investasi di kripto itu bagus. Terus habis itu ada juga yang apa sih caranya buat investasi di kripto gitu. Itu kan yang muncul di kepala lu pas gua ngomongin tentang kripto. Padahal di kripto itu lu bisa menghasilkan uang bahkan tanpa spend uang sepersen pun sama sekali gitu. Nah, ada sistemnya di dalam kripto itu semua gitu. Dan bahkan lu bisa mulai cuma dari, ya kita ngomongin 10.000 lah, itu bisa banget gitu. Nah, ketika lu mau tahu caranya, lu harus paham dulu dan beberapa cara buat ngasilin duit dari kripto ini seperti apa. Nah, gue bakal bahas detail dalam video kali ini dan lu harus tonton video ini dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu, gue mau kasih info buat teman-teman semua. Gue bakal bagiin uang 200.000 buat 2 orang pemenang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal screenshot video ini, terus setelah itu kalian upload ke Instagram kalian dan jangan lupa tag nama gue juga di Instagram kalian, di story kalian. Terus setelah itu pastiin kalian udah follow Instagram gue, TikTok gua, dan juga subscribe channel YouTube ini. Nah, nanti yang pertama kali nge-tag gua di Instagram, 2 orang tersebut bakal dapetin duit 200.000 rupiah. Gua bagi buat 2 orang. Oke, sekarang gua bakal masuk ke cara investasi di kripto ini seperti apa. Nah, cara pertama yang lu bisa lakuin yang namanya penambangan atau sering disebut dengan mining. Nah, istilahnya kalau di kripto, ini tuh proses buat memvalidasi transaksi di jaringan blockchain dan nambahin blok baru ke dalam jaringan tersebut. Nah, gue jelasin simpelnya. Lu harus punya device khusus kayak GPU buat nyelesain perhitungan kompleks secara matematikanya di dalam kripto itu seperti apa. Nah, setiap transaksi itu kan ada perhitungan yang berhasil dan divalidasi, jadi nanti dimasukin ke dalam blok baru. Nah, sebagai imbalan, setelah lu mencahin teka-teki tersebut, GPU tersebut mecah-mecahin teka-teki atau hitung-hitungan matematika tersebut, nah miner ini akan menerima koin baru sebagai hadiah, blok, dan biaya transaksi dari penggunanya. Intinya, lu mecahin sesuatu, kalau lu berhasil, lu bakal dapet imbalan hasilnya. Nah, kalau mau ngerti lebih dalam lagi soal ini, coba kalian komen di bawah, nanti kita bakal diskusi bareng. Nah, kelebihan dari mining ini punya peluang besar kalau dibutuhin dengan skala yang besar. Jadi, lu harus all out kalau mau ngomongin tentang mining ini dan lu mau ngelakuin mining ini. Terus, ini bisa mendukung keamanan dan desentralisasi dari jaringan tersebut. Hal kayak gini pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Nah, kalian bisa tonton di sini tentang teknologi blockchain itu seperti apa. Nah, kekurangan dari mining ini adalah kalian harus punya modal investasi yang cukup lumayan besar. Karena harga CPU untuk mining itu sekarang udah cukup lumayan mahal lah gitu. Karena perangkat keras dan listrik yang harganya cukup mahal itu, yaitu adalah modalnya. Nah, setelah itu, nggak semua kripto juga bisa ditambang. Misal Ethereum, dulu yang awalnya POW atau Proof of Work dan bisa di mining, sekarang dia udah berubah dengan yang namanya Proof of Stake atau POS. Nah, sekarang yang bisa di mining, ini nggak yang bisa sih, ada banyak yang lainnya, tapi gue kasih contoh, ada Bitcoin, ada Litecoin, dan juga ada Raven. Nah, cara kedua, ada yang namanya staking juga. Nah, staking ini adalah proses mengunci sejumlah token kripto ke dalam dompet digital dan buat ngedukung operasi jaringan blockchain dengan mekanisme yang dipakai itu adalah mekanisme Proof of Stake, singkatannya itu POS. Nah, lebih simpelnya, staking ini kayak deposito kalau di dunia konvensional. Nah, ini gue jelasin lagi. POS itu adalah mekanisme konsensus dalam blockchain yang dipakai buat ngevalidasi transaksi dan ngebuat blok baru tanpa membutuhkan penambangan secara besar-besaran atau tanpa membutuhkan mining secara besar-besaran. Nah, mungkin dari sini kalian udah paham secara POS itu apa dan POW itu apa ya. Nah, memang kalian harus belajar jauh lebih dalam lagi dan makanya gue di sini buat video ini biar kalian bisa paham dari kripto itu gimana cara dapetin duit dan gue jelasin dari POS itu apa, POW itu apa. Nah, cara kerja staking ini lu bisa sebagai pengguna dan lu nyimpen koin di dompet atau di platform staking. Terus koin yang udah di staking ini ngebantu buat ngamanin jaringan dan memverifikasi transaksi. Nah, imbalannya, lu sebagai pengguna akan dapetin reward atau hadiah dalam bentuk koin tambahan. Nah, ibaratnya lu
deposito tadi yang gue bilangin, lu bakal dapetin bunganya setiap tahunnya. Atau kalau di kripto ini ada hitungan tahunnya, dan itu biasanya muncul setiap harinya. Itu ada APY, ada APR, tapi setiap harinya ini bakal muncul lah. Munculnya itu ketahuan, bakal nambah berapanya gitu. Nah, ini cukup simpel kan cara staking ini seperti apa. Nah, staking ini itu nggak butuh yang namanya perangkat keras atau tadi contohnya kayak GPU dan yang mahal-mahal kayak kita mining gitu. Nah, terus jauh lebih ramah lingkungan juga dibandingkan sama POW atau Proof of Work, karena dia kan membutuhkan teknologi atau membutuhkan listrik, bukan teknologi. Membutuhkan listrik, dan listrik ini kan sekarang masih menggunakan batu bara, terus habis itu masih ada uapnya. Nah, itu yang mungkin kurang ramah lingkungan gitu. Nah, cuma masih ada kekurangannya dari staking. Nah, resiko penurunan nilai aset ketika kita nge-staking, ya kayak mata uang kalau disimpan di bank ya seperti apa. Ibaratnya ada inflasinya lah gitu, ada naik turunnya lah gitu. Nah, sama kayak gitu juga gitu. Terus beberapa platform juga punya periode penguncian atau staking itu yang bisa ngehambat likuiditas atau kemampuan buat ngerubah ke uang tunai. Ibaratnya ketika lu udah staking, lu kunci koin lu yang ada di dalam. Ibaratnya ketika lu deposito nih, lu udah kunci nih deposito dalam 1 tahun, lu staking dalam 1 tahun. Ketika lu kunci, lu kan nggak bisa cairin secara langsung ketika harganya lagi turun kan. Mau nggak mau, lu bakal bisa lepas atau lu bisa cairin itu ya di saat pengunciannya udah terbuka gitu. Nah, ketika harganya turun, ya lu ikut ke drawdown juga, lu ikut jadi turun juga, walaupun nilainya ini atau walaupun koinnya ini semakin bertambah gitu. Tapi kalau harganya turun ya endingnya sama aja gitu. Tapi ketika harga koinnya ini naik, ditambah lu dapat tambahan koin lagi, nah itu cuannya bisa double lagi gitu. Nah, selanjutnya gue bakal ngomongin cara ketiga. Ada juga yang namanya lending, borrowing, atau pinjaman. Nah, ini proses minjemin cryptocurrency ke pengguna lain atau platform dengan imbalan bunga dan hampir sama kayak kerja bank juga. Nah, lu sebagai pengguna menyetorkan koin atau token ke platform lending. Nah, di sini gue bakal kasih contoh, itu biasanya di DeFi atau di CeFi. Nah, DeFi ini decentralized finance dan CeFi ini adalah centralized finance ya. Nah, udah pernah gue jelasin juga di video-video gue sebelumnya, ada di sini. Nah, lu coba lihat aja video gue di sini ya. Terus, yang minjemin koin lu itu akan ngebayar bunga atas pinjaman mereka. Nah, memberi pinjaman atau lu bakal bisa nerima keuntungan dari bunga tersebut. Cukup simple. Nah, kelebihannya sumber pendapatan pasif tanpa harus menjual aset, dan beberapa platform itu nawarin suku bunga yang cukup lumayan tinggi. Nah, gampangnya kalian tinggal minjemin, terus setelah itu nunggu dibayar bunganya, dan itu udah selesai. That's it gitu. Tapi masih ada kekurangannya juga, dan resiko platform tersebut itu bangkrut atau diretas. Ibaratnya platform tersebut bisa dikatakan apa ya? Ya bangkrut atau kena hack lah gitu. Nah, ingat di dunia digital itu tetap harus stay on waspada. Nah, dan nggak cuma itu, resiko pinjaman gagal bayar itu juga ada di dalam sini. Ya kayak kalau lu nagih hutang ke tetangga atau ke teman-teman lu yang pinjem uang dari lu, terus mereka belum mampu dibayar atau belum mampu bayar, ya endingnya case-nya sama aja gitu. Cuma di dunia digital aja bedanya. Nah, yang keempat, ini ada yang namanya program affiliate. Nah, affiliate ini nggak cuman ada di toko oren atau cuman di TikTok doang. Di kripto juga bisa banget lu gunain. Nah, ini memungkinkan lu sebagai pengguna atau pengguna kripto, pemakai kripto itu dapat komisi dengan ngajakin orang lain menggunakan kripto juga atau menggunakan platform tersebut juga gitu. Nah, sama kan kerjanya sama kayak affiliate yang lainnya. Caranya cukup simpel juga. Lu tinggal ngebagiin link affiliate lu. Terus kalau ada orang yang daftar dan gunain link ketika daftarnya itu gunain link yang lu buat, terus setelah itu dan dia transaksi juga, ya ntar lu bakal dapat komisi juga gitu. Nah, komisi ini bisa berupa potongan biaya transaksi atau hadiah dalam bentuk kripto. Gampang juga ini caranya. Ini banyak banget digunain sama mungkin influencer-influencer. Jangan lupa nanti daftar aplikasi bla bla bla, ada di
kolom description, linknya dan sebagainya. Nah, link itu yang biasanya mereka gunain untuk affiliate juga. Nah, kelebihannya lu nggak perlu pakai modal dan resikonya ini cukup sangat rendah banget gitu. Nah, selain itu, lu bisa ngehasilin pendapatan pasif kalau orang yang join atau orang yang daftar menggunakan link lu, itu transaksinya kenceng banget gitu. Nah, mungkin dari sini udah jelas ya, keuntungannya dari link affiliate itu apa. Ya, ini semua bergantung dari lu seberapa banyak ketika ngajakin orang yang mau daftar dari link yang lu sebarin. Nah, terus selain kita ngomongin affiliate, ada juga yang namanya airdrops. Nah, cara ini itu kayak ngasih koin gratis dari project crypto ke lu sebagai pengguna dan sebagai bagian dari strategi marketing buat mereka orang ini biar tahu project baru mereka. Nah, sempet rame kan kemarin kayak hamster itu yang lagi tap itu yang ngasih airdrop dan sebagainya. Nah, itulah seperti itu yang namanya airdrop. Nah, cara kerjanya lu biasanya harus memenuhi syarat yang dikasih sama mereka orang. Misal kayak lu harus punya wallet tertentu atau lu harus ngikutin akun sosial media mereka ini apa aja, lu harus follow dan sebagainya, lu harus share mungkin ke beberapa orang dan sebagainya. Nah, dari situ nanti akan masuk ke wallet lu secara otomatis ketika mereka ini udah launching sebuah project tersebut gitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mungkin dari sini udah cukup detail ya dari penjelasan airdrop itu apa. Nah, kelebihannya dari airdrop ini itu biasanya nggak membutuhkan modal sama sekali. Lu tinggal ngikutin task saja yang dilakukan atau yang dibutuhkan sama project tersebut itu apa dan lu lakuin, nanti lu bakal dapat rewardnya. Nah, ada juga airdrop reto juga itu, tapi kita harus membutuhkan modal karena kita harus testnet di mainnetnya dia dan sebagainya. Itu cukup lumayan ribet lah kalau itu. Orang yang harus paham Web3 banget ketika orang yang ngelakuin airdrop retro tersebut gitu. Tapi lu juga harus hati-hati ketika lu menggunakan airdrop tersebut karena banyak banget yang berakhir scam atau endingnya penipuan. Nah, itu biasanya yang diincar itu adalah wallet lu. Maka dari itu di sini gua bener-bener ngasih awareness buat kalian semua. Ketika kalian mengikuti sebuah project airdrop, kalian harus menggunakan wallet baru yang tidak ada asetnya sama sekali dari lu punya aset. Jadi ketika nanti project tersebut ya ibaratnya scam ataupun apa, ya lu nggak kena drain lah. Namanya ada drain wallet kalau di crypto itu. Jadi ibaratnya lu udah aman dari yang namanya penipuan atau scammer atau drain wallet tersebut gitu. Karena itu juga udah banyak banget yang kena. Ketika udah kena drain itu ya udah selesai. Aset yang ada di wallet lu itu bakal hilang sama sekali dan tidak tersisa sama sekali. Oke, terus kalau lu sama airdrop itu juga jangan terlalu berharap dan jangan ibaratnya lu bisa buat, wah ini bisa buat kehidupan nih atau apa gitu. Karena kebanyakan ketika kita udah kerjain apa itu semua, ada yang namanya di airdrop ini ada yang namanya wallet kita elik atau enggak, ibaratnya diterima sama project tersebut untuk dikasih giveaway atau enggak. Nah, kalau enggak, ya endingnya lu nggak dapat giveaway tersebut, lu nggak bakal dapat koin gratis tersebut gitu. Nah, ketika elik lu bakal dapat gitu. Jadi ibaratnya nggak bisa jadi patokan juga, tapi ketika lu dapat biasanya banyak banget yang jackpot dari airdrop ini juga gitu. Terus kalian juga harus riset bener-bener dari projectnya ini bener-bener project asli, real project atau cuman project bohongan aja. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada yang namanya trading atau perdagangan, bahasa Indonesianya itu perdagangan, jual beli. Nah, simpelnya aktivitas ini itu adalah membeli di harga rendah dan menjual kriptonya itu di harga yang cukup sangat tinggi. Jadi ada spare harga, ibaratnya lu dagang nih, lu beli mobil di harga 100 juta dan lu jual di harga 110 juta, maka dari itu itulah yang dinamakan trading, itu jual beli. Jadi trading itu simpelnya ya lu beli di harga murah dan lu jual di harga tinggi. Oke, nah cara kerjanya juga ini agak sedikit ribet. Ada yang namanya day trading. Nah, ini tuh membeli atau menjual aset dalam satu hari. Ibaratnya dia udah nentuin stop loss-nya di berapa. Itu biasanya kita harus lihat dulu time frame-nya. Kita mau pakai time frame 1 jam atau 4 jam atau 1 hari. Nah, itu ditentuin ketika kita menganalisa sebuah market tersebut gitu. Nah, ada juga yang namanya swing trading. Swing trading ini cukup lama kita harus nunggunya. Ibaratnya kita targetin tradingnya ini buat berhari-hari dan bahkan bisa berminggu-minggu. Tergantung kita itu tadi, tergantung kita mau tarik time frame-nya di
daily atau di 4 jam atau mau di berapa gitu. Nah, ada juga yang namanya scalping. Kalau scalping ini cepet. Jadi kita biasanya kalau scalping ya itu pakai time frame 15 menit. Nah, strategi itu, scalping ini itu keuntungannya kecil tapi sering gitu. Ibaratnya lu beli di bawah terus habis itu naik mungkin 3 poin atau 5 poin gitu udah lu jual gitu. Nah, itu kalau yang dinamakan scalping. Dia mainnya cepet tapi sering. Mungkin sehari lu bisa open 2 posisi sampai 3 posisi gitu. Kalau lu ngomongin swing trading, swing itu cukup panjang tadi, ya bisa 1 hari bahkan bisa 1 minggu. Nah, ini semua kalau kita ngomongin trading, buat kalian semua yang masih pemula atau masih baru masuk ke dunia kripto, itu ngebutuhin yang namanya pengalaman dan mindset dan psikologi yang benar. Ini gua highlight psikologi yang benar dan analisis teknikal yang benar. Nah, kalau enggak lu analisa dulu atau riset dulu, ya udah selesai. Lu bakal digocek dengan yang namanya market. Karena market itu bener-bener mempermainkan psikologi lu bener-bener bos di sini. Nah, di sini kalian harus percaya sama gua karena gua pun juga trading di dunia cryptocurrency dan gua juga ngelakuin scalping iya, daily trading pun juga iya, dan swing pun, investasi pun juga iya. Jadi semua lini di kripto ini gua pernah pelajarin bener-bener dan pernah gue pelajarin dari A sampai Z-nya ini seperti apa gitu. Nah, ada juga yang namanya yield farming. Nah, cara ini itu buat ngasilin uang di dalam kripto. Cara lain lah ini. Namanya yield farming tadi. Nah, simpelnya strategi ini buat investasi ke aset kripto ke dalam platform DeFi atau decentralized finance tadi. Nah, buat dapetin imbalan berupa bunga atau token baru. Nah, cara kerjanya, lu sebagai pengguna ini nyetorin aset kalian ke dalam pool atau ke dalam likuiditas. Terus, platform ntar make aset terbaru buat nyediain layanan keuangannya. Nah, misal nih, lending atau trading. Terus, lu ntar bakal dapat imbalan dalam bentuk token tambahan. Nah, ada kelebihannya, potensi profit yang lu dapetin tinggi kalau dilakuin dengan strategi yang tepat pastinya. Nah, terus kalau lu dapat token baru dengan nilai yang terus meningkat, itu kelebihannya ya. Tapi di sini gue bahas kekurangannya juga, yaitu resiko smart contract atau rug pull atau simpelnya resiko penipuan di dalam yield farming ini masih ada. Jadi lu harus bener-bener paham secara projectnya atau secara mungkin platform DeFi-nya dari yield farming ini seperti apa gitu. Nah, terus volatilitas dan naik turunnya harga token tersebut itu kan juga tinggi. Maka dari itu lu harus bener-bener make sure untuk mungkin kenaikan token yang lu incer ini buat lu yield farming ini sevolatil apa gitu, sehingga bener-bener bisa ibaratnya paling nggak bener-bener bisa aset lu nih paling nggak aman lah gitu. Katakanlah drawdown minus pun ya nggak begitu tinggi gitu, nggak begitu banyak Nah, ketika naiknya tinggi ya cuan double bos pastinya gitu. Nah, di sini banyak banget memang buat cara ngasilin uang di cryptocurrency, dan lu harus bener-bener belajar istilah-istilah baru ketika lu mau terjun ke dunia kripto. Karena apa? Dari tadi gue ngomongin bahasanya ini mungkin baru semua buat teman-teman semua. Ada namanya lending borrowing, ada namanya yield farming, staking dan sebagainya. Jadi intinya kalau itu semua sih hampir sama dalam dunia perbankan itu. Tapi bahasanya ketika masuk ke dalam dunia kripto itu berbeda, sehingga kalian harus pahamin bener-bener bahasanya di dalam kripto ini apa aja, sehingga kalian ini nggak ngangong ketika nanti menggunakan platform DeFi ataupun CeFi gitu. Nah, lu juga harus pinter kalau lu mau terjun ke dunia investasi ini atau ke dalam dunia kripto ini, dan lu harus bener-bener pelajarin, jangan sampai lu rugi duluan gitu. Ini saran gue bener-bener, karena gue dulu masuk ke dalam dunia kripto ini, gue langsung put my money ke dalam kripto dan gue nggak belajar duluan, dan endingnya apa? Duit gue hilang jadi 0 rupiah. Nah, dari situ gue berpikir, ketika duit gue bisa 0 dan duit gue bisa hilang, maka dari itu gue harusnya bisa dapetin duit dari kripto. Nah, dari situlah gue belajar bener-bener dari cryptocurrency ini apa, gue pelajarin dalam-dalam, gue belajarin dulu, dari situlah gue bisa make money dari cryptocurrency. Nah, ini yang bener-bener gue ingetin buat kalian semua. Jadi
ketika mau masuk ke dalam dunia cryptocurrency, lu harus bener-bener pelajarin dulu dalam kripto ini apa aja, karena volatilitasnya masih cukup lumayan tinggi di dalam cryptocurrency ini. Maka dari itu jangan kaget ketika nanti kalian udah masuk ke kripto. Nah, ketika lu udah belajar ya mungkin kalian udah oke lah di kripto memang seperti ini gitu. Ketika lu nggak pelajarin dulu dan nanti kalian bandingin dengan saham yang volatilitasnya nggak begitu tinggi, ya lu pasti kaget dengan ketika lu masuk ke cryptocurrency ini gitu. Ya ketika kita ngomongin keuntungan di kripto ya yang namanya high risk ya high return juga. Nah, itulah apa yang bener-bener ini gue sampein. Jadi lu harus bener-bener pelajarin dulu lah ketika lu mau masuk ke dalam cryptocurrency. Gue di sini nggak mau ngajakin buat kalian masuk ke kripto, tapi gue di sini mau sharing aja apa aja yang bisa kita dapetin di dalam cryptocurrency, bisa dapetin duit dari cryptocurrency, biar kalian ini terbuka dan biar kalian ini ibaratnya bisa tahu lah di dalam kripto ini apa aja gitu. Nah, selain tadi yang gue bahas, dari gue ngomongin ada mining, staking, lending borrowing, terus habis itu ada yield farming, dan lain sebagainya, airdrop juga, dan lain sebagainya, masih banyak juga caranya di dalam kripto ini buat kita dapetin duit. Ya mungkin salah satunya ketika lu belum punya kerjaan atau lu masih jobless, kalian coba pelajarin tentang Web3 itu apa, tentang dunia kripto itu apa, tokenisasi itu apa. Lu bener-bener lu pelajarin. Di sini tuh masih banyak banget orang yang belum paham gitu. Maka dari itu, lu bisa buat dapetin pekerjaan di ranah kripto ini, di ranah blockchain ini, dan di Web3 ini gitu. Karena kedepannya ini, selain gua ngomongin AI ya dari kemarin, di perusahaan itu banyak banget yang udah mengadopsi ke Web3 dan juga mengadopsi ke blockchain. Nah, itu yang banyak banget. Mungkin nanti kedepannya ya hiring orang yang paham tentang Web3, yang paham tentang blockchain, tentang kripto, tentang tokenisasi dan sebagainya. Itu pasti banyak banget nanti company atau perusahaan yang open requirement atau hiring tentang yang paham tadi gue bicarain itu semua. Jadi ketika lu belum mau masuk ke kripto, seenggaknya lu pelajari dulu tentang dunia Web3, blockchain, mungkin ada NFT, terus habis itu tentang tokenisasi tadi, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam situ, ya lu bisa dapetin pekerjaan lah seenggaknya. Nah, itu bisa dapetin duit juga dari situ. Oke, thank you teman-teman semua udah nonton video gua kali ini. Gua Hida di sini, signing out, dan thank you.